Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, Kamis 16 Desember 2021. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita meminta pertolongan hanya daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini, kami datang mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, itu merupakan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, bukalah akal dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah Kristus, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hiduplah dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, jika seseorang bersalah kepada Anda, maka berkenankah Anda mengampuni, bahkan menjadikannya sahabat dalam hidupmu? Nah, dari pembacaan kita pada hari ini ingin memperlihatkan bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Sekalipun umat Israel telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah justru berinisiatif memperbarui janji di Sinai, bahwa Allah tetap berkenan menjadi Allah Israel. Jika perjanjian Sinai ditulis pada 2 loh batu, maka selanjutnya Allah menegaskan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini amat jelas bahwa Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa. Sehingga jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkanjang dalam dosa dan tetap melawan Allah. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Allah telah meletakkan firman-Nya dalam hati dan hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Jika hati kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kasih dan perjanjian Allah tetap berada pada kita. Allah dalam Yesus telah menyapa langsung kehidupan kita, bahkan telah menyucikan hidup kita dari dosa. Sehingga tugas kita adalah menjaga hati kita
untuk tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Karena itu, jangan biarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan arahkanlah hati kita taat pada firman-Nya sehingga kita tetap hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam firman Tuhan tidak sekedar percaya, tetapi selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala tindakan kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami datang mendoakan jemaat-Mu terkasih, terkhususnya jemaat Tamalan Rea. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap tanggung jawab mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan selalu kesehatan, kekuatan, agar dapat mampu menjalani setiap tanggung jawab mereka. Yang di dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, yang dalam pergumulan, Engkau pegang terus tangannya untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau senantiasa berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu, entah itu pertambahan usia ataupun sukacita yang lainnya Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya itu. Kiranya kasih karunia dan berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu pun senantiasa dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dan jadilah pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom.